Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani seperti sebuah Yesus Tuhan walaupun dia alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa rafa'na bi 'ulumihi Bismillahirrahmanirrahim. Utawi menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala Arkadun dan Muhammad Nabi saking dua-dua fil jannati dalam surga. Iku khairul bagus sunnah jannati dalam surga. Tafsirnya juga Qala saya Nabi bahwa Kanjeng Nabi jauh ada empat perkara yang mengenai surga berkaitan dengan surga, di mana empat perkara ini lebih bagus, lebih baik dari surga itu sendiri. Syukur ini karena semua orang tidak masuk, tetapi ada yang lebih bagus dari surga itu sendiri. Yang pertama al-khulud utawi langgeng fil jannati dalam surga. Iku khairul bagus minal jannati dalam surga. Ayatollah informasi terkasih utawi suwi manggon fil jannati dalam surga. Iku akan berhikmat li'ahliha kadiran surga min wujudi nafsi jannati dan wujudi awal dari surga. Yang pertama adalah bahwa langgeng ini surga, langgeng ini surga dua utama, dua apik terlibat surga tidak. Orang sing-sing surga orang Nabi Adam itu sama surga. Angin sejalan digunakan marah. Semangat besok awal cerita yang buruk dia nak dapat suka, ya. Sebab apa? Tidak mungkin itu tetap bersuka. Yang itu bersuka. Meskipun harus melalui neraka dulu, artinya untuk menghilangkan atau menghapus dosa-dosa, maka seseorang harus dimasukkan ke neraka, baru setelah itu kemudian tuntas terus dikeluarkan. Karena
kelahiran Rasulullah bagus dari Rasulullah itu Wahid matul malaikat sebenarnya kami meladani malaikat fil jannati dalam surga. Lihat orang kajian di surga itu khairul bagus dalam jannati dalam surga. Wahid matul malaikat itu mengutamakan oleh malaikat. Sesuatu yang utama lebih baik daripada surga itu sendiri adalah khidmatnya malaikat. Jadi khidmat itu maknanya ada yang mengusikan mencari aman itu orang yang masih khidmat itu maksudnya pelajaran jadi pengurusan mobil itu belum pelajaran nah disitu jelas khidmat nah pelajaran itu malaikat di surga itu jauh lebih bagus daripada surga itu sendiri sebab keberadaan khidmatnya malaikat itu menunjukkan bahwa manusia itu ditunjukkan di pandang yang bagus. Artinya jadi mata berarti jadi naik, apalagi di surga. Itu menunjukkan bahwa di surga itu malaikat dan manusia itu lebih berhati manusia. Dan di sini malaikat memiliki tugas pelajari ahli surga ahli jannah. Itu sih malaikat. Wajiban anbiya dan nabi tetangga. Biro-biro nanti dikasih waktu kita menfukir ini. Fil jannati ing dalam surga. Li anbiya kajian al-jannah iku khairul bagus minal jannati ketimbang surga. Lihat dari ulama Ta'ala masalah kebijakan itu setelah itu baru dua itu dicatat di Nabi dan bukan sekarang itu. Yang ketiga adalah bertetangga dengan pasangan. Itu ning surga bertetangga itu luar bagus tentang surga. Artinya bahwa kedudukan di seorang bisa bertetangga dengan menunjukkan bahwa orang itu mulia. Orang mungkin belum bisa melakukan dengan itu, mulia orang seorang itu. Dengan kata lain, orang-orang yang telah di surga itu menjadi tetangganya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kedekatan itu bisa dibangun ekonominya melalui kedekatan yang dibangun secara fisik sekaligus secara batin itu dilakukan oleh para sahabat. Karena para sahabat itu orang-orang yang hidup bersama sehingga beliau bisa selalu berdekatan dengan kajian. Sebab tidak semua manusia di zaman Rasulullah itu mau mendekat dengan Nabi. Nah, ini orang-orang
tersebut mau mendekat. Mau mendekat itu bukan hanya secara fisik, tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, mereka melakukan. Di korban yang benar, di korban apa sih dengan Rasulullah? Mereka sami itu dekat secara secara sebab ada manusia yang meskipun secara dohirnya itu dekat, tetapi secara batin tidak. Zaman Rasulullah siapa orang munafik itu yang mendekat dengan Rasulullah. Mereka diselamatkan dari Rasulullah, tetapi pada hal-hal tertentu misalkan disuruh beristirahat, mereka membelot, mereka berkhianat, itu ya banyak. Atau hanya hidup di balik pimpinan besar Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat itu banyak orang-orang seperti itu. Itu orang-orang yang atau orang yang secara batinnya, yaitu mereka yang tidak wujud bersama dengan Rasulullah. Karena sudah tidak mungkin untuk mendekat kepada Rasulullah secara fisik karena sudah tidak bersama. Mereka siapa? Mereka yang berusaha mencintai Rasulullah melalui ajaran-ajaran Rasulullah dan upaya untuk menghadirkan mahabbah kepada Rasulullah. Bisa saja melalui banyaknya bersolawat, melalui banyaknya mempelajari Rasulullah terkait dengan kepribadian Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga dari mempelajari riwayat hidup Rasulullah kita akan menemukan kecintaan kepada Rasul. Mungkin karena pada hari waktu sebelumnya, sehingga ketika membaca biografi atau riwayat hidup bisa menjelaskan air mata. Ketika membaca begitu agungnya akhlak Rasulullah, kemudian dia terharu meneteskan air mata dan seterusnya. Orang-orang ini orang yang berusaha mencintai Rasulullah dalam hal apa secara batin. Kedekatan yang dibangun ini kelak akan berdampak atau berkonsekuensi. Bisa jadi orang tersebut nanti akan menjadi tetangga Rasulullah. Di sini maka bertetangga kepada Rasulullah itu jauh lebih bagus daripada surga itu sendiri. Warga itu mengetahui apa? Dan terakhir adalah ridha Gusti Allah di dalam surga. Itu yang ke-9 atas. Kalau kata itu ridha Gusti Allah ini jauh lebih bagus daripada surga itu sendiri. Artinya ridha Gusti Allah langsung hukum para surga lebih bagus daripada surga itu. Sebab Allah pati-pati Gusti Allah itu ridho marang tiyang itu secara otomatis Gusti Allah datang surga itu Gusti Allah. Mula sing dimulai orang sing golek surga sing dimulai ridho Gusti Allah itu sejarah. Jadi tanpa kita harus meminta surga Gusti Allah, kita sudah berupaya untuk mencari ridho Gusti Allah secara praktis. Orang akan ditempatkan di surga Gusti. Mencari ridho Allah sama sekarang masa ini. Kalau Dewi sudah selagi kita masih punya kewajiban untuk beribadah kepada Gusti, disitulah letak kita yang disuruh untuk mencari ridho Gusti. Karena seorang kena kewajiban ibadah para Gusti Allah ya sudah semua dalam Gusti Allah. Contoh apa?
Wong mau waras terus edan. Oh edan itu mboten kena kewajiban. Mboten kena kewajiban. Jadi kok edan tidak bersuara orang edan. Orang dosa. Kalau orang edan itu orang iso dalam edan itu Gusti Allah. Tapi saya bahwa dua kewajiban, hasil terkena kewajiban punya kesempatan banyak untuk mencari itu Gusti. Kalau Allah mampu untuk mengangkat keluar mencari Gusti, bisa. Kalau wajib itu, maka kewajiban untuk wajib tidak bisa kalau orang mau dia bicara konsekuensi Gusti Allah itu kudu konsekuensi Gusti Allah jaga sehingga tadi Gusti Allah jaga sehingga tadi Gusti Allah jaga manusia orang ibadah meskipun manusia akan ibadah bukan mengurangi kekuasaan Gusti Allah, tapi ini sehingga tadi Gusti Allah ini bukan kita Gusti Allah percaya. Mesti kawan mesti beri penikmatan alat tang itu nganti itu mana dalam 24 jam melalui diri kenikmatan segala sesuatu juga mudah. Lah kok kalau ibadah orang bilang tentu hal ini yang menyebabkan Gusti Allah bukan senang atau jengkel. Namun Gusti Allah itu apa sih diperintahkan Gusti Allah yang perlu dilakoni meskipun kemampuan seseorang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tetapi ada upaya keras untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan kata lain awal jadi diri dari Gusti Allah berupaya jadi orang yang Warka'atul tawi apa? Minal fisoli saya kira-kira perkara finnari yang dalam neraka itu syarul perkara minan nari dari neraka nafsiyah ya Al-Qur'an terus diciptakan finnari dalam neraka syarul Allah itu Allah minan nari Aitu iqamah tegese lan suwene manggon via internet. Wa ibasyatul banget ala alila yang asalnya min kulha dan ada 4 perkara terkait dengan neraka. 4 perkara ini lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Yang pertama adalah langgeng mengonsul yang neraka itu jauh lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Sungai ini neraka. Sebagai neraka itu ya orang sudah masih sedih. Untuk utara bisa. Watawqiful malaikat itu diketahui oleh malaikat. Al-kufar wa yakul kafir fitari dalam neraka itu syarul luwih Allah tidak narik tidak Allah fatawbihu ta'ir fatawbihu ta'ir ikhwat ta'ir nyala-nyala mencela wat ta'nifulan keras atau berlaku keras buat tadi itu apa jadi melekatkan malaikat mencaci malaikat menyerang malaikat ya melekatkan gitu di jalan neraka ada ahli neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri sebab ya Allah
Selanjutnya wajiban syaitan melakukan tetangga kalau setan finari yang apa itu syarul luwe apa binan nari binan fasyaitan mengkotori setan itu korin dia kancane ahlinar fisil silati wahidatin yang dalam rantai yang suci. Jadi tetangga dan setan menurut Allah sebab setan itu kelak dirantai dari sisi kalau manusia dirantai dari sisi kalau manusia sehingga orang ibadah bahkan kalau Gusti Allah sebut hakikatnya bodoh setan yang bahkan kalau ibadah orang ibadah Gusti Allah turun yang menurut sosial orang ibadah komunikasi kafir yang bodoh banget kalau ibadah orang kemudian orang percaya Gusti Allah gue ada setan ya iman ya istilah ini komunikasi dengan Gusti Allah karena Rasulullah awal kejadian manusia itu sudah Gusti Allah komunikasi dengan setan itu artinya bahwa setan itu ya iman paham kalau Gusti Allah setan itu ada sifat sombong, ada sifat takut, sehingga ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, betul turun. Kemudian ada sementara setan menciptakan sombong, sehingga diperintah sujud dalam arti hormat betul turun. Konteksnya adalah setan kesalahan itu perbuatan perintah Gusti Allah dan menunjukkan kesombongan, dan itu sifat asli saya. Karena manusia kalau mungkin diperintah Gusti Allah bertempur terus bersifat sombong dan seterusnya, ya akan dijadikan maka di silsilah wahidatin sa'atin wa ghadabullahi utawi hubungan Allah Ta'ala finari ing dalam neraka iku syarrun kebal bidan nari dalam neraka wa Allah yang mengetahui ahli Allah ikulah yubalu orang merjuni sopa Allah itu pun dari sakit bermukau tidak dapatkan hasil laku kafir Allah apa dibaru kerja Gusti Allah mengenai asal Gusti Allah. Falhayatul mawaitu makruh wal akhar bulan surah mawajib sunari dan berbaik pula kata alam orang orang makaya dia kelawan li'anna Allah Ta'ala sakhamai Gusti Allah Ta'ala radhiya ridho sopawa anha sangking hayat dan akalib fi tubuhnya yang dalam mengenai hayat dan akalib anha pendune Gusti Allah itu luwih Allah teminan rokok dia sebab apa? Wong nek wis dadi ahline Gusti Allah. Ahli Gusti Allah makhluk seperti dari Gusti Allah. Meskipun berada di neraka. Contohnya kalau jengking orang satu kali. Kalau diri dari Gusti Allah, ya meskipun melakukan itu bukan orang. Bukan aja, bukan apa-apa. Sebab diri dari Gusti Allah. Malaikat
menjaga neraka di sana. Karena malaikat menjaga neraka itu diri dari jadi Gusti Allah, meskipun dilakukan apa ya orang masuk bisa naik Rasulullah itu mergo menungso nek ora digendung di Gusti Allah. Maka siapapun ketika dia sudah memperoleh keringahan Gusti, meskipun diletakkan di neraka, itu dia tidak merasa sakit. Ini bisa kita ambil sebuah simpulan atau ambil sebuah bahasa. Semua gua murid dengan nek menungso urip ing alam dunya terus diridani jadi Gusti Allah. Dalam situasi apapun dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa menderita. Nah, neraka itu kan simbol penderitaan. Maka ketika di dunia ini seseorang hidup diliputi keridhaan Gusti Allah, meskipun kehidupannya itu dalam situasi secara kasat mata mungkin menyorok, atau diliputi oleh bala, musibah. Karena orang ini mendapatkan keridhaan Gusti Allah, dia tidak merasa menderita. Dia akan sampai positif jadi panduan terus kepastian Gusti Allah. Maka para wali ini begini, betul-betul bukan khawatir terkait dengan apa yang dibuat dirinya setelah itu guna salah itu sekali yang patut kita cari adalah keridhaan Gusti Allah. Namun Gusti Allah ridho awal dhewe dalam situasi apapun, baik kekurangan harta benda, masih fitnah, bala, musibah. Anggar usulnya dari Gusti Allah itu biasa kan dia ada dengan cara itu pula yang wal mawadah wa'syu'an menghentikan KKP nomor 2 Anba'il Hukama Sangking setengahnya kali Jum'ah kali mampu orang-orang yang paham ilmu Gusti Allah dan mempraktekkan ngamalkan wong sing ngamal kelawan ilmu itu hal ya orang Alifan ini hina suila alaikai janta on sobalima kaifa itu hale goloko tanpa udamsi ayat Allah ayu kawin tegese egatasi bibit tanpa udamsi orang mau itu soal kalau sunti kumal maula setelah itu air kawin tegese dakkan betul liburin orang orang alal muwafaqati itu yang atas maksudnya di awal nanti awal di Al-Hikmah itu pernah ditanya oleh seorang sini boleh disebut ke seorang sangat jelas pertanyaannya adalah sudah ditakoni bagaimana keadaan dijawab oleh Al-Hikmah saya
besar, zat yang memelihara saya. Artinya kalimat itu dari selalu dikatakan oleh Gusti Allah, selalu pikir pilih pada Gusti Allah. Sehingga beliau paling ini mengatakan anak ma'al saya beserta zat yang memelihara saya. Kalau wafaqah dengan hasil sesuatu yang ngocoki dengan Gusti Allah. Artinya hari ini selalu melakukan perintah-perintah Gusti Allah, menghindari urusan melarang Gusti. Wa ma'nafsi tak sesuai awal usul awal. Kemudian bagaimana ketika saya melakukan nafsu saya, al-hikmah itu al-mukhalafah dengan hasil melayani lingkungan dia marah ke program tersebut. Saya mau melakukan diri saya, terutama melakukan nafsu saya berusaha untuk tidak melayani, tidak menuntut. Karena mungkin kata ahli, ya karena yang namanya nafsu itu selalu mengajak hal yang benar. Nafsu selalu mengajak hal yang justru segera preferensi. Maka saya berusaha untuk menolak. Wa ma'al yang serta makhluk wala nasihati kata sendiri. Wa yang nasihati wa tu'a'u macaca ila ma'ma hobi as-sholatu dari bagus wa nabila kama masalah hobi nama al-fasad dari rusak. Nah, bagaimana alimah itu memperlakukan makhluk atau orang lain dengan orang lain? Alimah selalu memberikan nasihat dalam arti amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada suatu baik, mencegah kepada hal yang wa ma'ad dunya dan serta dunya mata umat tegese bondo iku ala dua di atas sak duwe ala hajati tegese sak duwe alazim ala kana la manfaat kang ora golek iku wujud kagak alimah dalam memperlakukan dunia harta benda itu mengambil secukupnya, mengambil secukupnya. Yang dimaksud mengambil secukupnya Allah mengalih bukan saya suki, bukan saya suki. Bisa jadi orang alim ini tergolong orang yang kaya, suki, maka berbagai alim mengambil harta benda secukup kebutuhannya. Artinya dalam perlakuan harta benda itu belum ya udah meskipun begitu kayak biasa-biasa kalau ada terus gaji royal sebab royal terus sekarang tidak ada kasihan. Jadi memperlakukan harta benda secukupnya saat itu untuk kesejahteraan, bukan berarti ya itu betul-betul saya suka itu merasa suka itu, tapi para ulama itu berkata suka, para ahli iman kata suka, tapi dalam melakukan kata mereka hanya mengambil secukupnya, lain itu permasalahan. Jadi jenenge juga kalau benar kan rezeki itu kan harus dicatat di Gusti Allah.
wis ditakdir. Ada yang takdir suke. Wong kesugihan tergantung siapa yang mengamalkan. Nah, yang mengamalkan orang yang soleh, yang mau melakukan atau yang memberikan kesugihan dengan orang yang saya, tapi ya tentu kesugihan. Sebab orang yang soleh dia yang mengambil dari negara sebatas kebutuhannya sebenarnya dalam hal masalah. Berbeda dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang yang tidak soleh, cenderung menguasai dan menimbulkan kerusakan. Sugih semana-mana berkorban soleh. Wal maqalah hadiyatu wa isyuna yang meninggalkan tersebut. Ikhtara milih sapa bakal kamar setengah kalimat. Arba kalimat itu apa pura-pura kalimat ayat arba jumlah tegese papat pura-pura jumlah min arba itu sakit papat pura-pura sama dengan sholat alifah mengambil 4 kalimat atau 4 paragraf, bisa dikatakan kalimat atau paragraf dari kitab Samawiyah, dari 4 kitab Samawiyah. Kitab Samawiyah itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kalimat mengambil antara menukil, jadi kalimat-kalimat yang terdapat di dalam 4 kitab Samawiyah. Kalimat-kalimat itu apa? Yang pertama minat Taurat, sange kitab Taurat. Man sapa dia ridho sapa buat Allah kakto kang sare duwe man sapa Allah taala Gusti Allah dan rizki sange rizki istara penak sapa ay sora kesehatan Allah taala diupayakan jadi ibadah. Dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa barang siapa yang ridho atas pemberian Allah dalam al-rizki, ridho itu seorang rasul, ridho seorang rasul. Ridho terima, ridho atas apa yang telah diberikan oleh Allah terkait dengan rizki, maka istarah aisyah ta'abudan bisa kaya berusaha tapi di atas pemberian Gusti Allah. Rasa doa terus orang dirasa syukur, wis ora siji bikin terus akhirnya payah terus. Tapi nek wis dalam syukur, wis diwis siji alhamdulillah. Tidak beranak-anak untuk bisa memperoleh juga oleh mau oleh siji dibayar sekitar asal dibayar siji kok di suatu hari tiba-tiba dia diberi 3 4 itu ini fakir itu terhadap Gusti Allah. Tapi jangan menjadi sebuah angan-angan terus sebab kata benda itu keinginan tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah. Ada pepatah mengatakan bumi ini segalanya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu kurang. Tapi untuk memenuhi kebutuhan satu orang yang rakus, satu orang yang aman tidak akan pernah cukup. Padha nang duit sing apa duit harta benda yang
jika hanya untuk memenuhi kebutuhan mendasar, kebutuhan awal ini cukup. Tapi kalau untuk memenuhi keinginan sampai kapanpun tidak akan pernah cukup. Nah, sehingga dari sini dapat kita ambil sikap masalah bebas akal baik sebelum disyukur. Insya Allah beliau kepada istirahat. Istirahat di dunia wal akhirah. Akan di sini kepengen yang dunia. Wa minal injili lan iku ing dalam kitab Injil. Ini kitab Injil. Kalau kita tahu man sopone hadama membuahkan sokoman asyahawat yaitu kesenangan. Syahwat itu sesuatu yang tinggi. Ayat dari semua para meninggal sokoman mustaqatin nafsi yang perkara dan ingin nafsu azza wa jalla aisyara kajati mulia aisyara kajati sokoman kawiyan itu fit dunia wal akhirah. Dalam kitab Injil dijelaskan bahwa barang siapa yang mampu merobohkan syahwat, mampu menghancurkan atau merobohkan keinginan, memendam keinginan, maka dia akan menjadi mulia. Aisyah qawiyan fid dunya wal akhirah, dia akan jadi kuat di surga, di dunia maupun di akhirat. Sebab kelemahan seseorang itu terdapat pada keinginan seseorang. Jadi terdapat pada syahwatnya seseorang. Orang mau melakukan apa saja karena ada sebuah keinginan. Yang kata lain, nafsu atau syahwat ini ya keinginan yang harus kita hindari. Bukan hindari, tapi berusaha untuk menganalisa, untuk berpikir, untuk dianalisa. Benar atau tidak, tapi kekuatan itu orang coba tak dekati, seorang mampu didekati oleh jenis kesenangan. Dituruti malah justru rusak. Bisa pikiran ini berubah, berbuat yang tidak seperti itu. Jadi barang siapa yang merobohkan syahwat atau keinginannya, maka dia akan tegar atau akan mulia di dunia dan man somoke tafaroda nyepi ijen sokoman binafsi kelawan dewe emak wa binali lan lawan kondone alina sisai manusia panjang Islam al-khalasah dan Islam sokoman lagi saking kerusakan wa dalam atau sokoman anu sangat halak di dunia dan di dunia wal akhirat dan akhirat. Barang siapa yang menghindar dari sebuah keramaian dijadikan ada semacam mencari menghindar dari sebuah keramaian taroda, maka dia akan selamat. Artinya dalam kurungan kalau bukan kurungan yang baik, ya tidak usah katakan orang seperti mengendong karena apa dia mengendong itu akan potensi untuk memunculkan ghibah, kekerasan dan seterusnya. Potensi itu akan muncul. Tapi nek sering dewe ada sakit apa dewe
justru banyak punya kesempatan untuk tafakur dan memikir sendiri. Nah, sehingga akan terhindar dari fitnah, dari maksiat dan seterusnya. Maka para kemudian ingin para Ustaz itu khawat itu yang menyendiri. Nah, dengan cara uzlah itu cari tempat yang jauh dari keramaian, kemudian di sana khawat ibadah menyendiri. Kuna ingin marah Gusti Allah tidak banyak bercampur dengan orang-orang apalagi orang-orang secara karakter menurut saya. Boleh bahkan dianjurkan bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang sholat. Karena bergaul dengan orang-orang sholat itu akan membawa pengaruh positif, terutama dalam peningkatan ibadah. Tetapi akan menjadi negatif manakala bergaul dengan orang-orang yang karakternya berbeda. Bergaul sebenarnya maksiat sebenarnya ya akhirnya terjerumus Wabiyal Furqan yang saking kita Furqan, kita Al-Quran. Furqan itu pembeda itu maksudnya kitab yang bisa membedakan antara hak dan batil. Lan sopoke hafidho, orang sosokuan al-lisan al-lisan lima saking perkara la fa'idah kata fa'idah yang wujud di lemah wa lima lan saking perkara la yu'tadu yang orang dibilang saling memutuskan soal ayat khalus terkesis sangat soal minal afal disakit ya di dunia wal akhirah. Di dalam Al-Quran dijelaskan barang siapa yang bisa raksa, bisa menjaga lisannya dari sesuatu, dari ucapan yang tidak berfaedah, maka orang tersebut selamat. Sebab umat itu adalah Muhammad, ujian paling berat itu adalah lisan. Ujian paling berat termasuk hari ini lisan itu bukan hanya sebatas kata-kata yang keluar dari mulut. Hari ini lisan bisa dimaknai dengan media sosial. Hari ini lisan bisa dimaknai dengan tulisan. Karena kata-kata itu bisa muncul lisan dari mulut, bisa muncul dari tulisan. Itu sama-sama bisa menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, jika seseorang bisa menjaga lisannya, kalau hari ini bisa menjaga tulisan di dalam media sosial, maka sama orang itu akan selamat. Di dunia wal akhirah. Ruya terceritakan anna wasaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah ta'ala hifdzul lisan. Ahabbul a'mali tapi kuwi dari teman-teman ila Allah ta'ala iku hifdzul lisan. Raksa lisan. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah hifdzul lisan, raksa lisan. Lisan itu dirosoknya berulang dicekel angin, terus. Jadi masih berusaha lisan itu dalam maksiat. Di dalam memecah proses semacam domain tekan-tekan yang terasa.
malah ada cocok disuai ya. Ini sempurna sesuatu yang baik. Beda dengan anggota tubuh yang lain, misalkan sikil. Sikil boleh kan apa? Ya, menolong kan. Kalau kata-kata kenal orang diketahui, berarti rasanya ada rasa sehingga musik melatih, tapi tidak bisa sisa di majelis, sisa nalikan dan sholat. Hampir sholat kadang-kadang misalnya itu ucap sesuatu yang tidak tahu. Berkali-kali berbagai masih. Maka kelak di akhirat lisan itu dikunci. Sebab lisan itu anggota tubuh yang paling gampang, keles paling gampang, bolak-balik di kanan. Yang paling gampang mungkin. Belum besoknya akhirat ketika wajib ini lambat dihisap, lambat dikasih bahasa berada lambat diadili. Niku lisan ini dikunci. Menojo ngomong sebab biasa dia tak ngomong. Nah yang berbicara siapa? Pelaku. Masya Allah, pelakunya kok tangan, ngomong, skill misalnya masuk tukang musik, besok dikunci. Oleh karena itu, kandidat tidak Ahabul amali ila Allah Ta'ala lisan. Jogo lisan itu merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-wala dan ceritakan apa yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah al-hafiyatu tamsata iku asrahu ono sepuluh iku asrahu ajzai ono sepuluh juz tis'atul utawikan semua iku fisun wal asyiratul utawikan 10 iku fil arsilati dan sah al-nasi Rawahu Kanjeng Nabi jawab balik, al-afiyat, afiyat itu selamat. Selamat, batin, dohir batin. Ikhlas selalu ajai, ada 10 bagian. Artinya ketika seseorang ingin selamat dunia harus pegang 10 bagian. Nah, dari 10 bagian yang 9 adalah menjaga lisan atau asyuk menang. Jadi orang menang itu bisa lebih selamat. Nomor kesekian 1 bagian, kalau tadi yang 9 bagian karena asyuk menang, yang 1 bagian uzlah alinas ngedor saling mengucap. Oke, saya dulu termasuk kan mau pegang belum dengan kata habis dijelaskan apa itu dia buat orang saya bisa uzlah belum dia orang itu hari ini dia tidak mungkin orang yang seperti itu atau menunda uzlah di tempat yang sepi. Kalaupun orang itu memiliki kemanfaatannya di tengah masyarakat itu kan menjadi berkurang. Jadi tidak maksimal. Biasanya video harus orang-orang ambil orang-orang itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengajari, untuk mengulangi tengah-tengah masyarakat. Lah yang dimaksudnya uzlah setidaknya menyepi dari pamrih manusia, menyepi dari pengaruh manusia.
menyepi kaki harta benda yang disukai oleh manusia. Hal tidak seperti itu. Jadi uzlah itu tidak harus dimaknai harus menyepi di tengah-tengah gunung atau di tengah alas. Tapi uzlah itu bisa dimaknai meskipun kita hidup di tengah masyarakat, di keramaian masyarakat, kita bisa menyepi dalam artian menyepi soal di soal alam menyepi soal jabatan. Kalau memperoleh jabatan, jadi sebagai soal sifat jadi kebanggaan itu tidak. Sebagai mau dewe lah mesti dalam arti uji ibadah mau kalau mesti. Maka kalau orang seperti ini, kalaupun diberi harta benda banyak, dia tidak merasa punya harta benda karena semua itu adalah titipan Gusti Allah. Kalaupun orang ini memiliki jabatan, dia tidak pernah merasa punya kedudukan karena jabatan itu hanya amanah dan dia punya rasa syukur kepada Allah ketika jabatan itu tidak bisa dilaksanakan atau amanah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia punya harta benda dan seterusnya, di uzlah dengan nas, aminas itu hari ini bisa kita maknai adalah nyepine hati, nyepine diri, sombong dan berlaku terus mengenai itu nas, tengah-tengah kemudian wal maqala bisa huwa masyurah wallahu a'lam bishawab alhamdulillah ولا تجعلني وليا من الشر الأزواج واجعلنا للمتقين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا رب بالمصطفى بلغ راسلنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل يوم من الأحوال نورين يا ربي يا ربي يا ربي حسن الخاتمة يا ربي يا ربي يا ربي حسن الخاتمة Ina wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.